Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Zara dengan nomor NPM 211506646 dari kelas PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan isi dari jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Media Komunikasi Berbasis Android. Jadi di sini jurnalnya menggunakan metode yang digunakan itu OOAD atau Object Oriented Analysis dan Design, yang dimana dasar pembuatannya adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Nah, di sini penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi secara real time dan informasi yang bersifat penting dapat tersampaikan dalam satu waktu bersamaan saat proses di sistem media komunikasi Politeknik PGRI Banten. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi media komunikasi yang dapat digunakan pihak Politeknik PGRI Banten kapanpun dan dimanapun secara cepat, efektif, dan efisien dengan syarat terhubung dengan jaringan internet. Nah, di sini juga dalam pengembangan sistem ini juga menggunakan tahapan waterfall yang memiliki beberapa tahapan yang diantaranya analisa kebutuhan, desain, testing, implementasi, serta perawatan dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Nah, di sini terdapat pendahuluan yaitu yang menjelaskan tentang pemanfaatan media komunikasi yang membantu proses pertukaran informasi sehingga pesan atau informasi dapat dengan cepat tersampaikan yang bermanfaat di dunia pendidikan. Komunikasi juga memiliki peran yang sangat penting. Kemudian di sini terdapat perancangan sistem. Di sini perancangan sistem ini sekumpulan aktivitas yang menggambarkan secara rinci bagaimana sistem akan berjalan. Nah, yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan user. Kemudian terdapat media komunikasi, yaitu suatu alat yang memindahkan informasi atau pesan dari sumber kepada penerima, sebagai sebuah sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, reproduksi, mengolah, dan mendistribusikan dalam menyampaikan sebuah informasi. Kemudian di sini terdapat Android yang merupakan sebuah sistem operasi berbasis Linux yang bersifat terbuka atau open source yang dirancang untuk perangkat smartphone dan komputer tablet. Nah, di sini Android juga dapat dikembangkan oleh sistem programmer eh, yang memiliki kemampuan di bidang sistem operasi Linux dan bahasa pemrograman Java. Nah, di sini terdapat metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan perangkat lunak waterfall. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia menggunakan metode perangkat lunak waterfall. Model ini memungkinkan pemecahan misi pengembangan yang rumit menjadi beberapa langkah yang logis. Beberapa tahapan dalam metode penelitian ini adalah analisa kebutuhan dengan cara melakukan penelitian pada sistem yang masih berjalan. Nah, tahap menyiapkan desain yang dibutuhkan, tahap merancang desain sistem yang dibuat sesuai kebutuhan, tahap melakukan pengujian pada program yang telah dibuat untuk memastikan program aplikasi berjalan dengan baik, kemudian melakukan penerapan pada perangkat lunak atau program yang telah dibuat dan diuji serta melakukan pemeliharaan. Nah, di sini terdapat eh, contoh gambar model pengembangan air terjun waterfall yang terdapat analisis, desain, kode dan testing, implementation, dan maintenance. Kemudian di sini ada perancangan sistem, yaitu hasil dari pembahasan yang akan diuraikan mengenai hasil perancangan sistem, implementasi serta keluaran dari penelitian. Nah, di sini terdapat flow map media komunikasi yang diusulkan, yang merupakan gambaran pergerakan proses yang menampilkan serta mendeskripsikan langkah-langkah unit kerja beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah proses menggunakan tanda panah sekaligus menggambarkan arus dari dokumen. Nah, di sini terdapat gambar flow map proses input data master, yang terdapat start, input data mahasiswa, dan sebagainya. Kemudian terdapat flow map proses membuat berita untuk dosen. Nah, selanjutnya di sini terdapat flow map proses membuat berita untuk staff. Kemudian terdapat di sini flow map proses konfirmasi kehadiran dosen. Ini. Kemudian di sini terdapat flow map proses display monitor. Selanjutnya terdapat use case proses pendaftaran yang terdapat user, dosen, staff, dan mahasiswa. Di sini user melakukan input data pendaftaran, kemudian melakukan cek ID. Di sini kok kirim notif pendaftarannya gagal, lalu melakukan cek ID lagi, lalu melakukan simpan data.
dan melakukan kirim password untuk username. Nah, di sini juga terdapat use case proses konfirmasi kehadiran dosen. Di sini terdapat dosen, staf, mahasiswa. Dan di sini staf dan mahasiswa itu menerima notifikasi kehadiran dosen. Nah, dosen di sini melakukan konfirmasi kehadiran dosen, kemudian data jadwal ke dosen, lalu login. Kemudian di sini terdapat use case proses sistem berita. Di sini mahasiswa, staff, dosen, dan user. Nah, di sini user melihat berita dan dia dapat login, notifikasi berita baru. Di sini dapat notifikasi, dia bisa melihat beritanya, lalu dia bisa login juga. Nah, di sini diagram konteks media komunikasi yang diusulkan. Nah, di sini merupakan alat untuk struktur analisa yang menggambarkan sistem umum yang menghasilkan sumber informasi yang dibutuhkan dan tujuan informasi yang dihasilkan. Nah, di sini terdapat diagram konteks, di sini terdapat mahasiswa, dosen, staf, admin, dan akademik. Nah, di sini sistem informasi media komunikasi Politeknik PGRI Banten. Lalu di sini terdapat kamus data yang merupakan katalog fakta tentang data dan kebutuhan informasi. Nah, di sini terdapat tabel kamus data yang terdapat tabel dosen staff, tabel user, tabel mahasiswa, lalu tabel berita, dan tabel jadwal. Kemudian implementasi sistem informasi di sini terdapat menu login yang berfungsi untuk memasukkan user dan password. Yang sebelum mengakses aplikasi media komunikasi yang dapat masuk ke halaman untuk user yang sudah terdaftar. Nah, di sini terdapat halaman login, kemudian terdapat menu berita, yaitu halaman menu berita ini menampilkan data yang sudah diposting atau diterbitkan. Nah, ini dia contoh dari tampilan menu beritanya. Kemudian terdapat halaman utama yang di sini berfungsi untuk menampilkan menu utama pada aplikasi berupa pilihan menu-menu yang dapat dilakukan oleh user sesuai dengan akses pengguna. Kemudian menu registrasi merupakan halaman para pengguna atau user untuk mendaftar dan mendapatkan user ID dan password dengan persetujuan admin. Nah, di sini tampilan menu registrasinya. Kemudian terdapat input data dosen. Nah, ini contoh dari tampilan input data dosen. Di sini ada NIDN, nama, agama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan telepon. Kemudian terdapat halaman data dosen yang menampilkan data dosen yang sudah dibuat. Nah, ini adalah gambar dari tampilan data dosen. Ada nama, jenis kelamin, namanya, jenis kelaminnya. Kemudian terdapat input jadwal dosen. Di sini ada jadwal jam masuk, jam keluar, tanggal pertemuan, jurusan, kelas, dan ruangannya. Kemudian terdapat input data mahasiswa. Di sini untuk memasukkan data mahasiswa dan dapat disimpan pada database. Contohnya tampilan input data mahasiswanya seperti ini. Terdapat NPM, nama, agama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan telepon. Kemudian terdapat input username. Nah, di sini berfungsi untuk menambahkan user baru. Nah, di sini ada username, email, password, confirm password, level, dan lalu kita simpan datanya. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yaitu pertama dengan sistem informasi media komunikasi berbasis Android akan mempermudah semua pihak di Politeknik PGRI Banten dapat saling bertukar informasi dan pesan kapanpun dan dimanapun. Kemudian pengguna media komunikasi berbasis Android ini juga dapat membantu proses belajar mengajar dalam menyampaikan informasi kepada mahasiswa. Kemudian sistem informasi media komunikasi ini dapat digunakan sebagai sarana pendidikan karena cepat, efektif, dan efisien. Segitu dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.